Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Kiki Sulastri di Breaking News. Pemirsa, pada hari ini ditemukan seorang korban tewas di dalam rumahnya sendiri dan pelaku diduga tetangganya sendiri. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News, berita informasi terupdate dan terpercaya. Pada hari ini setelah dibukanya sidang seseorang yang ditemukan tewas dalam rumahnya, diduga pelakunya berinisial MRS, dan sidang kali ini diketuai oleh Bapak Farhan Fadila, kemudian hakim anggotanya adalah Kiara Vanesha dan Syakira Alkaf. Jaksa penuntut umum adalah Ibu Fitriani, pengacara korban Bu Kaila Prameswari, dan saksi yang sudah kita wawancarai yaitu Nairiyah, dan pengacara korban yaitu Aisyah Nur Syafaah. Sidang hari ini, Kamis, 31 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 278 pidana B 2006 PLTA dengan terdakwa bernama Muhammad Rangga Syaputra. Dengan ini, saya menyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada saksi M, apakah kamu sudah siap untuk memberikan pernyataan yang jujur? Baiklah, saya akan melanjutkan dengan jaksa penuntut umum. Silakan jaksa. Saksi, tolong menjelaskan kepada majelis hakim apa yang Anda lihat pada malam kejadian. Saya melihat terdakwa berjalan menuju ke rumah korban sekitar pukul 11 malam. Dan ia tampak tergesa-gesa dan membawa sebuah tas hitam besar. Keberatan yang mulia, apa yang ada dalam tas itu tidak dapat disimpulkan begitu saja. Itu hanya asumsi saksi. Keberatan diterima. Saksi, fokus pada apa yang Anda lihat tanpa membuat asumsi. Baik yang mulia, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah korban, saya mendengar suara keributan beberapa menit kemudian. Terdakwa keluar dengan wajah panik dan tergesa-gesa. Anda yakin itu terdakwa yang Anda lihat? Bagaimana jika itu orang lain? Saya yakin karena jalannya cukup dekat dan mengenal dakwa dari lingkungan sekitar. Saudara saksi, apakah Anda memiliki hubungan tertentu dengan korban atau terdakwa yang mungkin memengaruhi kesaksian Anda? Ya, saya tidak mempunyai hubungan dengan korban ataupun pelaku. Saksi, Anda mengatakan melihat terdakwa sekitar pukul 11 malam. Bukankah pada jam itu kondisi pencahayaan di sekitar cukup minim? Benar, tetapi lampu di jalan yang cukup terang di depan rumah korban, jadi saya melihat wajah terdakwa dengan jelas. Adakah bukti fisik lain yang bisa mendukung pernyataan saksi? Ya, yang mulia, kami memiliki rekaman CCTV dari area sekitar yang menunjukkan keberadaan terdakwa di lokasi yang sama pada waktu yang disebutkan oleh saksi. Keberatan dengan bukti rekaman CCTV ini, kami merasa kualitas rekamannya rendah dan sulit untuk memastikan identitas secara pasti. Keberatan dicatat. Rekaman CCTV akan diperiksa secara seksama dan untuk menentukan kebenarannya. Saksi, apakah terdakwa pernah menunjukkan perilaku mencurigakan sebelum kejadian ini?
Saya tidak bisa bilang mencurigakan, tapi beberapa kali saya melihat terdakwa bertemu dengan korban dan mereka tampak bersih tegas. Baik, majelis akan mempertimbangkan keterangan ini. Terima kasih saksi, Anda dapat kembali ke tempat. Terima kasih atas kesaksiannya. Sekarang kami ingin mendengar tanggapan dari terdakwa. Terdakwa, apakah Anda ingin memberitahukan keterangan atas tuduhan ini? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan seperti apa yang dituduhkan. Kemarin malam saya emang lewat di sekitar rumah korban. Namun saya lewat hanya untuk mengarah jalan pulang ke rumah. Ada bukti yang menunjukkan keberadaan Anda di dalam rumah, bukan hanya di sekitar. Saya tidak tahu mengapa saksi bisa menyimpulkan kalau saya masuk ke rumah korban. Sedangkan di malam itu saya hanya lewat untuk pulang ke rumah. Mohon agar sidang ini memperhatikan bahwa keterangan klien saya tidak memiliki motif kuat yang mengarah pada pembunuhan. Mulia, justru motif ini adalah salah satu dasar kuat dalam tuntunan kami. Hubungan korban dan terdakwa yang tidak bisa menunjukkan kemungkinan besar adanya niat. Baik, setelah mempertimbangkan hasil keputusan berupa bukti CCTV serta kesaksian terdakwa, majelis hakim akan mengambil keputusan. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan putusan pidananya. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rangga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana mort dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 2 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya. Dan inilah hasil akhir dari sidang kasus tewasnya seseorang di dalam rumahnya. Pada akhir sidang, Ketua Hakim menetapkan bahwa MRS terbukti secara sah melakukan kejahatan terhadap seseorang, yaitu hingga merampas nyawanya dengan pidana hukuman mati atau paling ringan 20 tahun penjara.